Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanggal 17 Agustus 2022 sama dengan tahun hijriahnya 19 Muharram 1444 Hijriah. Tadi Masehi Pak ya, 2022 Masehi ya. Jaraknya itu sekitar 600 tahun ya Pak ya. Lebih ya, 600 tahun ya. 600 tahun lebih sedikit. Karena Nabi itu hijrah itu 610 Hijri, 610 Masehi. 610 Masehi Nabi hijrah. Baru kalau 610 Masehi, tahun hijriahnya baru dihitung tahun pertama. Berarti bedanya berapa Pak? 610 tahun. Itu 10 tahun namanya. Jadi seandainya misalnya gini, tahun 2000 berarti di sininya tahun 14. Gitu Pak ya. Benar gitu? Pusing Bapak mikirkan. Bagi suruh matematik. 2000 kurang 600 berapa? 14 kan. 14 kan. Kan begitu kan? Nah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan kita tahun ini sudah berapa tahun? 77 tahun. Kalau 77 tahun, sebagian kalau di manusia ini udah ada yang meninggal dunia. Yang mana? 77 ya, meninggal dunia. Kapan kemerdekaan itu diproklamirkan? Nah, ini kan sejarahnya itu kan. Saya baca buku, ada buku bagus, bukunya itu 2 jilid. Namanya buku Api Tauhid. Tapi isinya tentang sejarah Indonesia. Judulnya Api Tauhid. Di situ dikatakan bahwa kemerdekaan itu diproklamasikan hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, bertepatan tanggal 17 Agustus 45. Padahal sebenarnya itu adalah, kalau hijriahnya hari Jumat 9 Ramadan. Sebenarnya kata Surya Negara itu, Safruddin Surya Negara katanya, saya katakan gini, bahwa teks proklamasi itu sudah siap untuk dibacakan hari Kamis tanggal 16 Agustus. Sudah siap sebenarnya hari Kamis. Tapi Soekarno menundanya. Karena ingin mencari hari yang baik, bulan yang baik. Nah, hari baik adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ya, Pak? Bulan yang baik, bulan Ramadan. Bertepatan di hari yang baik, bulan yang baik, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu katanya apa ini Pak? Diproklamirkan. Nah, proklamirkan. Proklamirkan itu bahasa Indonesianya apa lagi? Artinya diumumkan bahwa Indonesia merdeka. Itu Pak. Jadi artinya orang-orang yang memproklamasikan kemerdekaan ini orangnya religius. Nah, bahasanya tinggi-tinggi dikit. Bapak paham religius? Paham aja lah, bilang paham aja ya. Orangnya beriman. Beriman Pak. Dicari hari yang baik, bulan yang baik, gitu kan? Yang diproklamasikan adalah hal-hal yang baik. Nah, orangnya adalah orang-orang baik.
Setelah mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, habis itu mereka berdoa. Itu kata Safruddin Wed, berdoa dia. Terus setelah itu dibuatlah apa Pak? Dibuat pembukaan Undang-Undang 1445. Maka dinyatakan di situ apa katanya? Berkat rahmat Allah. Nah, itu kan. Kemerdekaan itu berkah rahmat Allah. Artinya apa? Setelah itu baru kehebatan manusia, berkat rahmat Allah, dan didorong atas keinginan luhur. Artinya apa? Allah yang pertama dulu, baru setelah itu perbuatan manusia. Berarti orang-orang bagus nih Pak, orang-orang mantap nih, ilmu agamanya bagus nih. Dia meyakini betul kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah, berkah kasih sayang Allah. Tidak masuk di akal, sadar betul mereka. Tidak masuk di akal bahwa Belanda yang punya meriam besar-besar, menghancurkan, daya hancurnya dan ledaknya kuat, tapi bisa dikalahkan oleh senjata seadanya bambu runcing. Gitu. Makanya dikatakan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu katanya, Pak. Baru setelah itu yang keduanya Bapak, memang atas keinginan Allah, berkat rahmat Allah, baru atas keinginan luhur, atas keinginan kita manusia. Jadi artinya apa? Takdir itu tidak akan terjadi kalau bukan atas keinginan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Tapi kita ini hanya menjalankan apa yang Allah skenariokan. Kalau kata Allah jadi, kalau enggak jadi. Yang kita ini kan enggak hebat-hebat betul. Yang hebat betul siapa Pak? Allah. Kan itu Pak ya. Kita ini kan hanya mengerjakan sikit-sikit. Yang banyak mengerjakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah kira-kira Pak. Di kemerdekaan itu adalah orang-orang baik yang melaksanakan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian katakan, Pak, kemerdekaan itu ini kan memang atas keinginan manusia juga. Kemerdekaan itu atas hadiah dari Belanda, atas hadiah dari Jepang, atau atas perjuangan Indonesia? Hadiah dikasih nih atau perjuangan, Pak? Oh, perjuangan. Mereka mana mau memberikan kemerdekaan kepada kita. Apa sebab? Mereka senang di atas bumi Indonesia, meraut untung, meraut hasil banyak-banyak, ya Pak ya. Banyak-banyak. Mereka gak mau. Mereka maunya memperbudak, mau memperbudak orang tuh enak, Pak. Pak pernah memperbudak orang gak? Enak memperbudak orang tuh, kita tunjuk-tunjuk aja kan. Ya kan? Tapi berkat perjuangan, ini sebenarnya negara ini ada berdiri saat sekarang ini berkah dari darahnya para syuhada kita, darahnya para pendahulu nenek moyang kita yang tulus ikhlas memberikan kemerdekaan ini untuk kita. Betul nggak Pak? Betul nggak? Termasuk kakek saya, Pak jangan salah-salah, saya anak pejuang nih. Gitu lah. Kakek saya Pak, kakek saya itu dia itu ustadz di masjid. Ditembak sama Belanda, mati dia. Tembak Belanda, mati Pak, mati. Meninggal kakek itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ustadz ini tidak NKRI, tidak segala macam, rata-rata pejuang-pejuang itu adalah Muslim mukmin yang taat Pak. Karena dia tahu bahwa penjajahan itu tidak bagus karena menghalangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilepaskan diri dari penjajahan itu. Maka biasanya yang kuat untuk melawan siapa, Pak? Ya orang-orang yang beriman, termasuk kakek saya. Dia ustaz, tembak mati. Akibatnya apa? Yaitu ayah saya enggak sekolah akibatnya. Tapi alhamdulillah berkah darah kakek saya bisa sekolah. Walaupun ayah saya enggak sekolah. Gitu Pak. Banyak Pak para pejuang-pejuang itu. Pejuang-pejuang itu. Gitulah kira.
Macam mana bentuk kakek saya? Saya belum lahir ketika itu lagi, kakek saya sudah meninggal. Ya kan ayah saya berusia 6 tahun, kakek saya sudah meninggal. Berarti saya belum lahir kan, Pak? Lahir saya. Kakek saya sudah meninggal dunia. Oh gitulah, Pak. Tapi diceritakan oleh ayah saya, kakekmu meninggal gara-gara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Gitu, Pak. Jadi, Pak, kemerdekaan ini diperjuangkan bukan hasil dari hadiah, gitu kata Safruddin Surya Prawira Negara, itu kata beliau di Apitauhid. Terus Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia diperjuangkan, berarti kita harus juga mengisinya dengan perjuangan yang baik juga. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Isi dengan perjuangan yang baik juga. Karena kemerdekaan itu identiknya dengan apa, Pak? Identiknya kemerdekaan itu identiknya dari melepaskan diri dari perbudakan. Habis itu identiknya kemerdekaan itu adalah kesejahteraan. Jadi gitu, Pak. Jadi segala bentuk keburukan itu letaknya sebelum merdeka. Tapi setelah merdeka baik-baik, betul Pak ya? Baik-baik. Makanya kita kalau sudah merdeka ini harusnya sejahtera. Jadi jangan katakan merdeka tapi belum lagi sejahtera, itu enggak merdeka. Belum lagi kita membahagiakan anak yatim. Ini kan bulannya bulan Muharram nih. Belum lagi kita membahagiakan anak yatim, itu belum dikatakan kategorikan merdeka. Yang merdeka itu apa, Pak? Orang sudah sejahtera. Itu namanya merdeka. Orang ada persatuannya, orang ada kebahagiaannya, itu namanya merdeka. Kalau sebelum merdeka diperbudak, ya jauh dari kebahagiaan, jauh dari kesejahteraan. Itu yang diperjuangkan. Itu Pak ya? Jadi kalau orang mengatakan merdeka, tapi masih banyak kemiskinan, merdeka, tapi masih menganggur, itu belum merdeka. Menganggur, apa lagi? Merdeka. Merdeka kenapa? Tidak adil, itu belum merdeka. Merdeka, tapi sebutlah macam-macam. Gitu Pak ya. Jadi merdeka itu artinya kita sudah sejahtera. Makanya di dalam surah Al-Hajj itu Pak, bagaimana cara sebenarnya Pak, kemerdekaan itu ya. Kemerdekaan itu ini semangat para nabi nih Pak. Merdeka ini semangat para nabi. Kalau kita runut semangat para nabi. Bayangkan. Nabi Ibrahim pengen merdeka dari Namrud, dari penjajahan Namrud, pengen merdeka, keluar dari negeri itu kan. Tujuannya apa? Biar merdeka, tidak ada yang lagi apa Pak? Yang merongrong kehidupan dia. Apa kata Nabi SAW? Kenapa engkau memperbudak orang? Kata Nabi. Ini ketika ceritanya. Kenapa kau memperbudak orang? Ini dibacakan oleh Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Ketika itu dia jadi gubernur di Mesir. Anaknya gimana? Anaknya pacu kuda dengan anak orang lain. Habis itu kalah. Anaknya gubernur. Anak gubernur kalah. Dia nggak terima. Saya anak gubernur kok kalah? Ya namanya orang pacu kuda, nggak pacu gubernur. Habis itu dilaporkan ke anak itu menampar apa Pak? Ditamparnya apa? Yang menang tadi, ditamparnya. Habis itu dikadukan kepada Umar bin Khattab. Jadi karena yang kena tampar dikadukan kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ditulis surat kepada ayahnya, termasuk langsung ke anaknya. Kalian datang ke Madinah. Menghadap kepada Amiril Mukminin. Sampai di sana dipanggil dua orang tadi, dipanggil pula siapa namanya ini? Yang kena tampar ini. Sini. Tampar anaknya lagi. Di depan saya, tampar juga ayahnya. Karena ayahnya tidak bisa mendidik anaknya, padahal ini gubernur. Tampar juga dia. Cuman dia enggak berani nampar gubernur. Udahlah, udah cukup nampar anak, udah cukup tuh. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Demi Allah, mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka. Kenapa kau jadikan dia budak semena-mena? Tidak boleh menjadikan. Jadi begitu bahasanya Pak. Jadi Pak, ya, kemerdekaan itu adalah tidak semena-mena. Untuk kemerdekaan itu semua orang bisa merasakan kesejahteraan. Dan merdeka itu, Pak. Merdeka itu adalah semangat para nabi untuk memerdekakan diri, seperti Nabi Ibrahim keluar dari perbudakan
Namrud. Seperti Nabi Musa keluar dari Firaun. Seperti Yusuf berada dalam penjara kepengen keluar. Seperti Nabi Muhammad lari dari, maksudnya pergi dari Mekah ke Madinah. Tujuannya apa? Ingin merdeka. Jadi semangat merdeka itu sebenarnya semangat dari dulu, bukan semangat dari sekarang aja. Semangat dari dulu. Mana ada orang yang mau diperbudak? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Mana ada orang yang mau ditindas? Ada nggak Pak? Nggak ada. Yang ada itu orang kepengen bebas, karena kita dilahirkan dalam keadaan merdeka. Kita kepengen merdeka. Makanya setelah Nabi keluar dari mana Pak? Nabi Muhammad keluar dari mana? Jawablah sedikit Pak. Orang merdeka ini semangat, jangan tidur. Ya udah, keluar dari mana Pak? Keluar dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Turun ayat Quran Al-Hajj ayat 40 dan 41. Wa ayyukhrijuka, ketika mereka mengeluarkan kamu, ayatnya panjang. Habis itu di ayat yang ke-41-nya wa immakkannakum fil ardi. Setelah kami tetap kamu dikeluarkan dari daerah kamu, kemudian kami tetapkan kamu di sebuah tempat. Wa immakkannakum fil ardi. Kami tempatkan kamu di sebuah tempat. Maksudnya apa Pak? Madinah. Wa immakkannakum fil ardi. Apa yang dilakukan setelah merdeka itu? Setelah kau ditetapkan negeri untukmu itu, apa yang kau lakukan? Allah mengatakan, wa aqimus shalah. Itu yang pertama tuh Pak. Jadi setelah merdeka itu apa Pak? Dirikan sholat. Sholat ini kalau dalam hadis Nabi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini teori kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Kan kita tidak berjuang lagi, betul Pak ya? Ada yang nggak berjuang? Ada yang masih mengangkat senjata? Nggak ada. Perjuang untuk diri sendiri, ngomong gitu ya. Berjuang untuk diri sendiri. Tapi perjuang melawan penjajah yang tampak ada nggak Pak? Enggak. Lawan kita sekarang tidak tampak, betul? Yang tidak tampak itu yang pertama apa? Nafsu kita. Yang kedua apa? Cepatlah jawab Pak. Yang kedua ya orang lain yang tidak tampak menjajah. Namanya sekarang apa Pak? Silent word atau apa tuh Pak? Penjajahan apa tuh Pak? Gaya baru. Penjajahan apa lah namanya itu kan? Itu kan penjajahan gaya baru. Namanya apa tuh? Gitulah. Brainwash. Ya, karena penjajahan gaya baru itu kan brainwash. Westernisasi itu bahasa-bahasanya itu tinggi-tinggi bahasa kita sekarang ini. Nanti kan brainwash, cuci otak segala macam itu kan. Memang nggak kelihatan penjajahnya, tapi ada jiwa-jiwa untuk menjadikan orang di bawah, menjadikan orang di bawahnya itu masih ada. Jiwa-jiwa penjajah ada Pak? Ada jiwa penjajah. Makanya kata Nabi SAW, karena kita sekarang tidak lagi seperti orang tua kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu yang berjuang untuk mempertahankan negeri ini dengan darahnya dan jiwanya, betul kan Pak ya? Sekarang kita mengisinya dengan kebaikan. Apa yang kita isi Pak? Yang pertama apa kata Nabi? Kalau kamu sudah, kata Allah, kalau kamu sudah sampai merdeka, ditempatkan kamu di suatu negeri, apa yang pertama kamu lakukan? Dirikan sholat. Sholat ini kata Nabi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya ketika sudah merdeka, perbuatan keji dan mungkar sudah nggak ada lagi. Betul Pak ya? Dan sholat ini adalah supaya kita punya akhlak yang baik. Apa kata Nabi SAW? Innal umamu akhlakuhum. Umat itu sebenarnya yang dilihat apanya? Akhlaknya. Apa yang dilihat? Akhlaknya. In zahabu akhlakuhum, kalau hilang akhlaknya, faqad zahabu, hilang pula lah keberadaan dia. Betul nggak Pak? Yang pertama yang sebenarnya Pak, yang patut kita isi itu Pak, kemerdekaan ini diisi dengan apa? Sholat. Ujung-ujung dari sholat apa Pak? Jadi orang baik. Akhlaknya apa? Bagus. Itu sebenarnya, itu yang namanya kemerdekaan. Bapak paham nggak? Serius Pak? Kan banyak orang sekarang merdeka itu, banyak orang sekarang emang gaya merdeka orang tuh banyak Pak. Merdeka itu kalau sudah makan kerupuk,
Oh, tuh kan. Merdeka itu bukan gak masalah Bapak, lomba mah gak ada masalah. Itu kan saling memberi hadiah kan ke orang kan. Merdeka itu kalau sudah ada panjat pinang. Merdeka itu kalau bapak-bapak sudah main bola dengan daster. Dengan daster main bola, Pak, dipinjamnya daster istrinya. Itu dia main bola. Ini lucu-lucu ya kan? Kalau merdeka, banyak orang mengatakan merdeka itu kalau sudah ada tarik tambang. Merdeka itu kalau pacu kelereng. Itu aja isi kemerdekaan. Merdeka itu, ya kan? Banyak orang mengatakan merdeka itu ngapain lagi, Pak? Hah? Balap karung. Pandai Bapak. Bapak pernah deh. Ada balap karung menang pemenang balap karung sekomplek. Itu. Apa lagi, Pak? Merdeka itu pukul-pukul bantal. Merdeka itu macam-macam orang cara untuk itu adalah bentuk kebahagiaan. Apakah salah kita mengulang tahunkan atau merayakan kemerdekaan? Enggak salah. HUT, Hari Ulang Tahun RI Republik Indonesia, kita rayakan. Salah enggak, Pak? Enggak salah. Enggak ada masalah merayakan itu. Nabi Muhammad juga merayakan hari ulang tahunnya. Nabi Muhammad merayakan hari ulang tahun enggak, Pak? Iya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku lahir hari Senin, dibangkitkan nanti di hari Senin, hijrahnya juga hari Senin, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Senin. Caranya gimana, Pak? Puasa, namanya puasa Senin. Itu kan ulang tahun tuh, Pak. Ulang tahun Nabi Muhammad itu per minggu. Kita boleh nggak, Pak, mengingat-ingat ulang tahun sering-sering itu, Pak? Boleh. Ya kan? Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap hari Jumat. Boleh nggak, Pak? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari Jumat berbagi berkah makanan. Boleh? Boleh. Untuk apa Bapak ini? Memperingati kemerdekaan Indonesia di hari Jumat. Biar Bapak ingat dulu. Bapak lupa kan? Sebenarnya orang merdeka itu hari Jumat. Bapak lupa kan? Lupa. Di 9 Ramadan Bapak lupa kan? Lupa. Yang Bapak ingat apa? 17 Agustus. Karena di tanggal itu hanya 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak ada hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Ada nggak, Pak, di tanggal? Nggak ada. Terus supaya Bapak ingat gimana caranya? Tiap minggu Bapak ingat selalu. Apa yang Bapak ingat? Tanggal 9 Ramadan hari Jumat itu adalah kemerdekaan Indonesia. Begitu caranya, Pak. Paham nggak, Pak? Paham, Pak? Saya semangat aja bawaannya sendiri ini. Semangat merdeka. Bapak ini terserah. Bapak gaya, Pak. Terserah Ustaz aja lah. Ngomongnya. Kami merdeka, yang kami pikirkan nanti jam 7 akan ada lomba. Itu yang kami pikirkan sekarang. Ini. Ya, itu kata Pak itu. Iya, lomba nanti Ustaz. Pacara dulu habis lomba tadi kan. Mbak kerupuk. Pacu kelereng. Ada lagi, Pak, saya lihat di video itu, Pak, kakek-kakek lomba minum susu pakai dot. Ilaha illallah. Di dot itu digantung, ya kan? Di dot itu digantung. Tuh kakek-kakek apa usia 70 minum susu dia giginya aja udah enggak ada lagi minum cucu. Ilaha illallah. Kenapa kok lombanya meremehkan begitu? Lucu-lucu iya, tapi remeh jadinya. Ilaha illallah. Ada-ada aja. Jadi Pak, mengisi kemerdekaan itu kalau saya usul nih, ini usul aja nih. Mengisi kemerdekaan itu misalnya, Pak, misalnya nih, apa-apa yang ditemukan oleh, misalnya, Pak, ditemukan oleh anak SMK. Kemarin anak SMK, Pak, dalam apa tuh berita saya lihat anak SMK mana dia sudah bisa membuat apa tuh mobil listrik, sudah bisa dibuat. Itu yang harus diapain, Pak? Diapain, Pak? Sudah bisa membuat apa namanya itu? Minyak atau apa namanya itu? Bahan bakar dari mana saya nggak tahu saya. Bisa dia buat membakar dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, udah bisa. Harusnya kemerdekaan itu mengeluarkan apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian hebat dapatkan? Ayo. Sebenarnya orang Indonesia ini sudah bisa bikin pesawat atau enggak, Pak? Sudah bisa kan? Sudah. Siapa yang pertama bisa bikin pesawat? Habibie. Tahun berapa? 92. Berarti sudah berapa? Bapak kok diam aja? Bapak kayak nggak mengikuti aja. 92 kalau nggak salah N205 udah terbang,
Gatot Kaca namanya kan. Habis itu tidak dikembangkan lagi. Betul? Harusnya kemerdekaan itu adalah maju. Tapi kita di Indonesia itu begitulah. Gimana begitu tuh Pak? Kalau ada orang yang maju, ditariknya seperti orang panjat pinang. Dia naik ke atas, orang diinjak. Aneh itu ya. Dia naik ke atas, orang diinjak. Orang di bawah pun mau. Heran saya. Nginjak lah tadi. Injak lah tadi. Memang ya itu disebut apa? Kalau dilihat-lihat dari di filosofi lain kan ada juga orang filosofi lain. Filosofi lain apa? Kerjasama untuk mencapai puncak. Biarlah ada yang terinjak, biarlah ada yang naik ke atas. Tapi kalau kita balik-balik lagi, kayak gitu jadinya. Diberi naik ke atas, orang diinjak. Itu kan. Itu Pak ya. Terserah Bapak lah bagaimana cara memfilosofikan. Tapi yang jelas Nabi mengatakan kalau merdeka itu yang pertama apa Pak? Dirikan sholat, perbaiki akhlak. Itu kalau sisi agama itu. Dirikan sholat, perbaikan. Sesungguhnya umat itu akan eksis kalau apa Pak? Kalau akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya nggak bagus, hilang umat itu, habis. Akan Pak. Dulu Pak, orang-orang merdeka itu dulu, orang-orang hebat dulu tuh Pak. Habis kemerdekaan mereka, hancur kemerdekaan mereka gara-gara akhlak mereka nggak ada. Taat kepada Allah nggak ada, dihabiskan oleh Allah. Bapak tahu kan kaum Ad. Nabi mereka adalah Nabi Hud. Apa yang mereka lakukan? Kecurangan. Akhlak mereka nggak ada terhadap pembeli. Mereka curang kepada pemberi, kan? Wailul mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusrun. Itu dalam akhlak kan jual beli. Apa kata Hud? Perbagus-baguslah timbangan, kalau memang sekilo itu 10 on, jangan sekilo itu 9 on. Bagus. Mereka tidak mau. Akhirnya padahal Pak, peradaban mereka adalah peradaban bagus. Mereka orang-orang kaya. Kaum Ad itu orang kaya Pak. Orang kaya, betul. Orang kaya. Terbukti saudara mereka dari kaum Samud. Nah, ini Ad. Ada Ad kakak kaumnya. Kemudian adik kaumnya siapa namanya? Samud. Samud itu nabinya siapa? Nabi Soleh. Kehebatan kaum Nabi Soleh apa? Bapak cobalah sedikit Pak ya. Apa kehebatan Nabi Soleh? Kaum Nabi Soleh membuat bangunan dari bukit, gunung itu dipahat. Gunung itu bukan hanya dibulat-bulat kayak gua kayak gitu aja, bukan. Gunung itu diukir, dipahat, diukir seperti menjadi istana. Hebat nggak tuh Pak? Hebat. Bapak sanggup Pak bikin gunung, bikin rumah dari batu besar, habis itu jadikan istana, ada ventilasinya, ada udara, tempat keluar udaranya, ada pencahayaannya, ada semua, canggih. Itu. Ibu semangat juga dia. Jadi gitu Pak. Jadi Pak, habis kemerdekaan mereka oleh apa Pak? Oleh keburukan akhlak mereka. Allah hancurkan. Artinya apa Pak? Kemakmuran kita di muka bumi ini kalau bukan atas landasan Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan, akan dihabiskan nanti. Serius. Bisa jadi Indonesia ini kemerdekaan yang kita merdeka itu kata mulut kita aja. Padahal sebenarnya seperti rayap memakan kayu. Di luarnya kelihatan bagus, di dalamnya keropos, ompong. Jangan kita seperti itu. Ompong, keropos atau ompong Pak? Makanya yang pertama mengisi kemerdekaan itu Pak, biar kuat Pak. Apa yang pertama? Dirikan sholat. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa immakkannakum fil ardi wa aqimus sholat wa atau zakah. Itu kata Nabi begitu. Jadi mengisi kemerdekaan itu setelah kamu dikeluarkan, kamu diberikan sebuah negeri, dirikan zakat, bayarkan zakat. Jadi Pak, kepada Allah hubungan kita sholat, kepada manusia hubungan zakat, hubungan sosial. Jadi yang merdeka itu ya begitu Pak, berbagi. Bapak kenal nggak dengan monyet?
Ada saudara, ada hubungan saudara nggak? Ada. Monyet itu Pak, itu serakah betul Pak. Jangan jadi monyet, betul? Ini monyet. Monyet itu gimana? Dikasih pisang, ambil makannya. Ya kan? Kalau nggak bisa dia nelan, pas dia kenyang, diapain sama dia Pak? Ditaruh di tumbuluknya, penuh tumbuluknya kan? Oh Pak pernah ngeliat monyet nggak? Nah kan? Tolok tumbuluk. Dikasih lagi pisang, diapain ya Pak? Diambil pakai tangannya. Dikasih lagi, diambil lagi. Padahal udah kenyang, tumbuluk udah besar juga. Tangan udah penuh, dikasih lagi. Dengan apa dia ngambil? Dengan kakinya. Betul Pak ya? Dengan kakinya. Ya kan dengan kakinya. Sudah diambil dengan kaki, sudah diambil dengan tangan, udah penuh. Dikasih lagi pisang. Diapainnya Pak? Dipeluknya. Padahal temannya nggak makan, dikasihnya Pak? Enggak. Begitulah serakahnya monyet. Sekarang banyak nggak yang begitu Pak? Kaya luar biasa. Dia bilang merdeka, merdeka. Kekayaannya banyak. Merdeka Pak, berbagi nggak mau. Itu bukan merdeka. Merdeka kata Allah itu wa atau zakah, berikan zakat, berbagi. Itu nama merdeka. Itu begitu. Dulu ada cerita nggak salah di Afrika, Pak. Di Afrika. Orang Afrika itu Pak yang non Muslim itu, yang sononya itu, yang agama itu nggak jelas-jelas itu Pak. Cara mereka menangkap monyet. Nah, monyet lagi. Makanya monyet ini banyak ceritanya. Monyet. Cara mereka menangkap monyet gimana Pak? Bukan dijerat, tapi diapain Pak? Dibuat lubang di bukit. Dibuat lubang di bukit. Dibuat lubang di bukit. Setelah lubang tadi di bukit apa? Terbuat, itu ada di On The Spot. Bapak nonton The Spot? Ada TV. Nah, dibuat lubang di mana Pak? Di bukit. Orang kayak ngapain buat lubang di bukit? Untuk nangkap monyet kata dia. Kecil betul kata orang, harusnya besar. Cumannya sekedar bisa masuk tangan aja, bisa masuk tangan monyet itu. Masuk tangan monyet. Di dalamnya dikasih apa? Kacang. Monyet itu penciumannya bagus Pak. Yang bagus. Kalau ada kacang makanan, Bapak ada tercium belum makanan? Belum tercium. Berarti belum ada berarti kan? Kalau tercium berarti mirip beradik kakak berarti. Belum. Cium-cium. Cium-cium kan. Kalau dia mencium bau kacang yang habis direndang itu, diambilnya pakai apa Pak? Pakai tangannya. Diambilnya pakai tangannya. Pas diambilnya pakai tangannya, tentu tangannya akan menggenggam kacang. Baru datang siapa Pak datang? Baru datang pemburu monyet. Ini untuk dimakan katanya monyet itu Pak. Karena orang-orang non muslim sono. Herannya monyet tersebut, ya kan, kacang digenggamnya. Habis itu dia tarik tangannya. Ditarik tangannya. Bisa keluar enggak? Enggak bisa. Apa sebab? Karena ada kacang dalam tangannya. Akhirnya dia tertangkap gara-gara keserakahannya. Gitu Pak. Tertangkap gara-gara keserakahannya. Banyak orang begitu sekarang Pak. Usia 70 tahun. Usia 71 tahun lebih, tapi masih korupsi. Ketangkap. Lucu. Udah kayak gini. Kepala udah botak. Sebut nama kita tak boleh Pak. Kemarin yang triliunan itu Pak. Untuk apa sih duit? Kadang-kadang orang sedekah itu Pak lucunya gini Pak. Dia mengambil duit. Habis itu namanya atas duitnya udah dapat, namanya atas nama orang lain. Tanah sekian hektar di sana. Padahal dia tidak pernah melihat tanahnya. Apa itu? Dia mati besok lagi. Sama serakah sama monyet. Monyet tadi diambilnya apa Pak? Kacang tadi ditarik-tarik tangannya. Mana bisa lepas karena tangan berisi kacang. Coba kalau dia lepaskan kacang tersebut, dia tarik tangannya, bisa keluar nggak Pak? Keluar. Begitulah serakahnya monyet dan begitulah cerdiknya. Dan orang Afrika ternyata tahu monyet itu serakah. Gitu Pak. Jadi gitu. Banyakan orang gitu. Saya ngubung-ngubungkan aja Pak. Masuk akal tuh gak masuk akal ya begitu aja lah. Gitu lah kira. Jadi merdeka itu gimana Pak? Pertama dirikan sholat, yang kedua bayarkan zakat, yang ketiga wa'mur bil ma'ruf wa naha 'anil munkar kata Allah. Dirikan tegakkan amar ma'ruf
larang kemungkaran. Keempat begitu. Tegakkan amar ma'ruf, larang kemungkaran. Jadi begitu. Jadi merdeka itu Pak, manusia ini sifatnya apa Pak? Sifatnya manusia itu memang serakah. Sifatnya manusia itu memang harus ya seperti monyet. Memang ada tuh sifat monyet. Kan kita kata Darwin kan begitu kan? Asal nenek moyang kita dari apa? Ya dari monyet. Kemudian kita berevolusi. Oh ya itu sebenarnya nggak benar juga begitu kan. Cuman kan yang paling dekat sel otaknya ya dengan sel otak monyet kan ini kan. Oh itu kan. Terus gini Pak ya. Apa tadi? Ya gitulah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia itu Pak, dia kalau tidak diawasi kira-kira ini enggak? Kira-kira bisa baik enggak Pak? Enggak Pak. Manusia itu harus diawasi. Siapapun dia, apalagi dia punya jabatan, itu harus diawasi Pak. Sebab manusia kalau punya jabatan tidak diawasi, dia jadi Firaun Pak. Jadi Firaun dia. Dia kalau punya senjata, kalau tak diawasi Pak, sembarang tembak aja dia Pak. Harus diawasi, harus diawasi. Manusia itu harus diawasi. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Pak, untuk mengisi kemerdekaan itu harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada teman-teman Bapak, misalnya di mana-mana saja atau tetangga Bapak dia bilang gini, "Pak," gitu. "Ya, Bapak sholat lah lagi, Pak," kata tetangga Bapak. "Mau jadi apa, Bapak?" Kalau saya orang tua saya begitu dulu nasihatinya. "Sholat lagi, Nak," katanya. "Ya, Pak." "Mau jadi apa kamu kalau nggak sholat?" Saya bilang, "Apa hubungannya mau jadi apa dengan sholat?" Gini kan. Mau jadi apa ya jadi apa aja, sholat ya sholat aja kan nggak ada hubungannya. Ternyata maksudnya itu mau jadi apa nanti? Mau jadi bara api neraka? Mau jadi itu bahasanya gitu sana. Mau jadi bahan bakar api neraka kalau nggak sholat. Jadi tujuannya itu bukan dunia, tapi tujuannya apa Pak? Akhirat. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ketika bapak-bapak ini ada tetangga, "Pak, sholat yuk." Nggak mau kata bapak misalnya kan. "Mau jadi apa Bapak kalau nggak sholat?" Itu bukan berarti teman Bapak itu resek. Resek betul, urus jalan dulu sendiri. Kan banyak orang begitu Pak. Disuruh kepada kebaikan, dilarang daripada kemungkaran. Dia bilangnya apa? HAM. HAM itu apa Pak? Hak azazi manusia. Biarkan aja. Urusan saya, urusanmu, urusanmu. Tidak. Agama kita mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ajaran agama Pak, itu perintah agama. Kita ini dianggap baik bukan karena sholat kita, bukan karena kita sholat sendiri, bukan karena apa Pak? Bukan karena kita zakat sendiri, bukan karena haji sendiri. Tapi kita baik itu Al-Quran mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalian itu menjadi umat terbaik gara-gara apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gara-gara kalian perintahkan orang berbuat baik, kalian larang orang berbuat mungkar, kalian jadi umat terbaik. Jadi umat terbaik itu kategorinya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan sholat kita sendiri, betul Pak ya? Pak, sholat kita berapa sih pahalanya? Kan nggak banyak. Tapi kalau kita ajak orang sekampung sholat, mereka dapat pahala, kita dapat pahala mereka tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Hebat kan? Begitu cara menggandakan amal. Jadi kalau seandainya bapak diajak oleh tetangga bapak untuk sholat, untuk baik segala macam, sebenarnya dia lagi menjalankan agamanya, bukan resek namanya. Bapak bilang resek nih, diam aja lah. Bukan resek, dia menjalankan agamanya. Kok semangat betul saya pagi ini? Saya semangat aja sendiri. Semangat kemerdekaan, ya kan? Harus dipupuk sekarang. Sebentar lagi mau kerupuk ini. Ini semangat ya, dibahas dia tuh dikuatkan giginya. Itu Pak. Itu Pak cara mengisi kemerdekaan. Jadi Pak bukan resek. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Betul nggak Pak? Harus Pak. Kalau dosa itu Pak masih dilakukan sendiri, masih sendiri dia melakukan dosa itu Pak, itu masih bisa taubatnya sendiri Pak. Ketika itu ada orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku berdosa ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah," gitu kan. Tapi dia berbisi, dia Bapak berbisi, nggak didengar sama orang lain, Nabi mengatakan, "Diam aja, diam. Tobat sendiri, tobat sendiri aja."
Tapi itu azan zuhur. Allahu Akbar. Salat yuk, salat yuk. Salat. Habis salat berbisik lagi dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku belum dihukum. Hukum aku melakukan kesalahan. Mana dikasih tahu kesalahan apa? Hukum aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukankah tadi kau salat bersama saya? Bersama kami? Iya. Salat itu penggugur dosa, kata Nabi. Antara satu salat dengan salat lain penggugur dosa. Artinya apa? Kamu udah diampuni. Apa kata Nabi SAW? Bukankah Allah sudah menutupi aibmu? Maka kewajibanmu menutup aibmu juga. Diam. Kalau belum dikasih tahu, kalau belum ditampakkan ke orang lain, Pak, dosa itu masih kita bisa tobat sendiri, Pak. Tapi kalau sudah ditampakkan ke orang lain, dosa harus dihukum untuk menegakkan keadilan. Kalau tidak ditegakkan keadilan karena dosa yang sudah ditampakkan ke orang lain, maka mencederai keadilan bersama. Betul nggak, Pak? Tapi di Indonesia terbalik, Pak. Kalau pencuri masuk ke rumah kita gebukin, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita tangkap, kita kasih ke jangan Bu, jangan sebut itu. Yang berwajib aja, yang berwajib. Yang berwajib kan banyak tuh. Yang menegakkan hukum, ya kan? Nah, ya itu. Nah, lepas dia. Harusnya ketika sudah masuk ke hakim, sudah masuk kepada yang berwajib, harusnya nggak lepas. Apa sebab? Karena keadilan itu harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat agar tidak tercederai keadilan itu harus ditegakkan hukum. Begitu, Pak. Tapi kalau dia sendiri melakukan dosa, Pak, mesti itu bahasa tobat sendiri, Pak. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Paham nggak, Pak? Nih? Paham nggak? Misi kemerdekaan itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Harus amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nampak, tapi kalau tak nampak, boleh nggak kita cari kemungkaran orang? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kita mata-matai dia, boleh nggak? Umar bin Khattab dulu pernah masuk ke rumah orang karena orang melapor dia sedang apa, Pak? Sedang minum minuman keras. Padahal minuman keras sudah diharamkan, didobraknya rumah orang tersebut, ditamparnya orang itu. Kamu minum juga lagi. Apa kata dia? Aku minum sendiri. Kau masuk ke rumahku adalah sebuah perbuatan dosa, kata dia kan. Akhirnya Umar bin Khattab terduduk dia. Oh iya, yang nggak boleh masuk ke rumah orang, nggak boleh mencari-cari kesalahan. Kan ayatnya Quran kan, wala tajassasu, jangan mencari-cari. Sekarang aku masuk ke rumahmu, maafkan aku, malu aku, salah aku, maafkan. Kalau kamu minum sini. Dia Pak, kalau masih ada rasa malu melakukan perbuatan dosa itu, Pak, berarti iman masih ada, nggak perlu dicari-cari. Tapi kalau ditampakkan atau nampak atau kebetulan nampak, dia harus tegakkan, Pak. Tapi kalau nggak nampak, kan diam aja lah. Masalah. Betul, Pak. Jadi misi kemerdekaan tadi apa, Pak? Salat, bayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu cara ngisikan kemerdekaan itu kata Allah SWT. Kemudian yang keempat, yang kelima, wal aqibatul umur. Kemudian serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kau salat, setelah kau bayar zakat, setelah kau amar ma'ruf nahi mungkar, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua ini bukan berkat kita, tapi berkat apa, Pak? Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah. Maka bersyukur kita, Pak, dengan hasil kemerdekaan ini. Alhamdulillah ya Allah. Enggak mungkin bisa bambu runcing melawan. Nah, maka cara bersyukurnya seperti tadi. Pak, isi kemerdekaan dengan itu. Isi kemerdekaan dengan patuh. Jadi, Pak, kalau orang merdeka katanya tapi dia masih tunduk kepada orang lain, itu bukan merdeka. Kalau kata Rabi bin Amir, kemerdekaan itu adalah yukhrijun nas min ibadatil ibad ila ibati rabbil ibad. Itu kata Rabi bin Amir. Kemerdekaan itu kata Rabi bin Amir adalah melepaskan diri dari menyembah orang lain, menyembah orang, kepada menyembah Tuhannya manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kemerdekaan. Jadi tak boleh kita menghambakan diri kepada orang, tapi menghambakan diri kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan perintah-perintahnya. Itu juga disebut, itu yang apa Pak? Yang kemerdekaan hakiki. Bapak mau nanya atau mau lomba? Bapak paham nggak? Iya Pak Haji. Salam.
Gitu Pak. Kalau Yahudi dihabiskan, apa perjuangan kita lagi Pak? Itu jawaban saya dulu pernah bertanya juga seperti itu kepada guru saya di Mesir. Pak, kenapa Yahudi sebenarnya berkali-kali mereka sudah dimusnahkan ya, dihabiskan, habiskan ya. Tapi ada lagi gitu. Ditanya sama saya tanya gitu. Kenapa kok Yahudi nggak dihabiskan seperti kaum Ad, kaum Samud begitu? Apa kata dia? Kalau seandainya Yahudi dihabiskan, terus di mana perjuangan kita lagi? Kenapa Pak? Nafsu diri sendiri juga Pak. Tapi kadang-kadang Pak, nafsu diri sendiri itu tak kelihatan. Yang kelihatan itu Pak, orang lain kadang-kadang kan. Nah, makanya Pak, ya sebenarnya ini adalah sisi apa tuh, memandang dari sisi lain. Memandang dari sisi lain. Jadi Pak, kita di muka bumi ini kan tujuan Allah memberikan kita hidup ini kan berjuang, betul Pak? Hidup kita selalu berjuang, bisa melawan diri sendiri, bisa juga melawan orang lain. Kadang dengan melawan orang lain mengerti tentang diri. Jadi misalnya Pak, apa kata Bu Hamka? Aku tahu kebodohan itu, aku tahu kepintaran itu dari orang bodoh. Paham nggak Pak? Paham nggak Pak? Kok berat betul Bapak mamanya. Aku tahu perkataan buruk itu dari orang yang, aku tahu perkataan baik dari perkataan buruk. Jadi Pak, kadang-kadang Pak, orang tahu sesuatu yang baik itu gara-gara melihat yang buruk. Misalnya dia disakiti, apa kata dia? Aku disakiti itu sakit banget rasanya. Aku akan berjanji tidak menyakiti orang lain. Kayak gitu Pak. Misalnya kan nampak orang Yahudi berbuat khianat segala macam kan, Yahudi itu khianat terus kan. Aku tahu dikhianati orang itu sakit. Aku berjanji tidak akan mengkhianati orang lain. Jadi gitu Pak. Kadang-kala begitu. Gitu kira-kira Pak. Ya Pak, silakan. Kenapa Pak? Iya. Ya. Masih diperbudak oleh dirinya dan nafsunya dan keinginan kini. Orang nggak sholat itu kan begitu kan, masih diperbudak gitu, makanya dia tidak bisa melepaskan diri dari keinginannya kan. Tahan godaan. Ya, takut Allah yang penting Pak. Pak, ada hadis Nabi SAW mengatakan, sebenarnya Pak kita bisa jadi pahlawan nggak Pak? Bisa jadi pahlawan nggak Pak? Semua kita bisa jadi pahlawan. Walaupun yang tercatat itu Imam Ponjol gitu ya. Siapa lagi? Bu Hamka. Siapa lagi Pak? Siapa lagi Pak? Muhammad Nasir. Kalau di Padang itu Muhammad Nasir, Muhammad Yamin gitu kan. Ya kan? Siapa tuh? Siapa lagi Pak? Soekarno, Diponegoro, Hasanuddin gitu. Memang tercatat namanya Pak. Tapi kata Nabi yang salah mengatakan gini, ya Rasulullah, orang bertanya, ya Rasulullah, ada orang berjuang karena membela negerinya, ada orang berjuang karena membela dia karena ingin dikatakan kuat, ada orang berjuang karena membela negaranya. Mana yang dikatakan fisabilillah? Itu kan perkataannya umum. Mana yang fisabilillah? Nabi mengatakan umum juga jawabannya. Siapa yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah fisabilillah. Makanya kalau ahli hadis mengatakan kalau tidak disebutkan nama siapa-siapanya di sana, berarti peristiwanya akan terjadi berulang-ulang. Artinya apa? Kalau kita berjuang karena Allah, maka kita di mata Allah sebagai pahlawan fisabilillah. Itu intinya Pak. Ya, Pak, mengisi kemerdekaan begitu Pak. Jadi walaupun nama kita tidak disebut sebagai pahlawan Indonesia Pak, tapi kita disebut pahlawan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik. Caranya gimana Pak? Berjuang kita karena Allah. Dimanapun kita berada, kita berjuang karena Allah. Semuanya kan. Ustadz berjuang karena Allah. Kalau dia birokrasi, berjuang karena Allah. Kalau dia anggota DPR, berjuang karena Allah. Kalau dia pedagang, berjuang karena Allah. Semua perjuangan itu karena Allah, itu ada disebut pahlawan. Itu kata ini Pak. Jadi bisa nggak kita punya peluang nggak kita jadi pahlawan Pak? Punya. Asalkan seluruh perjuangan kita karena itu aja lah Pak. Lebih baik kita pulang. Ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kan jarang-jarang pengajian pas 17 Agustus. Jarang-jarang kan Pak ya? Makanya yang intinya itu aja dipakai. Yang intinya itu kemerdekaan ini berkah rahmat Allah pada hari yang baik, bulan yang baik. Terus mengisi kemerdekaan itu pun karena Allah juga. Sholat, zakat,
amar ma'ruf nahi mungkar, habis serahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan merdeka itu adalah melepaskan diri dari menghamba kepada sesuatu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita jadi pejuang? Bisa, kalau semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita kita di balik di balik makan kerupuk, di balik segala macam, inilah cerita agama kita tentang kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.